syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum acara dimulai, agar acara ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita membacakan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Bapak Ali Muhammad MO. Kepada Bapak Ali kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa Bapak Ibu. Bagi yang beragama Muslim bisa mengikuti saya, dan bagi yang beragama non-Muslim mohon menyesuaikan dengan tata cara beribadah masing-masing tanpa mengurangi rasa hormat saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Rektor Universitas Sains Indonesia, Ibu Dr. Insinyur Endah Murtiana Sari MM, terima kasih atas kehadirannya yang sudah jauh-jauh dari Bekasi, Ibu, beserta jajaran, para dosen, Kaprodi, terima kasih banyak. Kepada Pak Kadis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Bapak Insinyur Herman Sahmanat MSI, ini yang selalu mendampingi saya di setiap kegiatan. Kepala Unit Transfusi Darah PMI Kota Bandung, Ibu Dr. Haja Uke Mukti Manah MHS, dan rekan-rekan mahasiswa yang hadir juga hari ini, Bu, terima kasih banyak. Alhamdulillah kita berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dapat berkumpul di sini dalam acara penandatanganan kesepemahaman antara KPHH, Universitas Sains Indonesia, dan Dinas Kelautan dan Palang Merah Indonesia. Kami merasa terhormat dan bersemangat atas terjalinnya kerjasama ini sebagai pelaku usaha di bidang kuliner, khususnya dengan konsep menu kita berbasis ikan dan ikan hot plate. Dan kami selalu berupaya untuk menghadirkan inovasi yang tidak hanya lezat tetapi juga bernilai edukatif dan berkelanjutan. Mudah-mudahan ini juga Ibu Bapak semuanya nanti bisa mampir ke sini kapan-kapan di kafe kami. Kita sedia ikan segar dari laut, dari Pangandaran, Sukabumi, dan Laut Jawa Barat. Kemudian melalui kolaborasi dengan Universitas Sains Indonesia ini, kami berharap dapat berkontribusi dalam berbagai aspek, baik dalam pengembangan ilmu kuliner, kewirausahaan, hingga riset inovatif dalam dunia perikanan dan pangan. Dan kami juga terbuka untuk mendukung program magang, riset mahasiswa, serta kegiatan lain yang dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik maupun industri. Kami percaya bahwa sinergi antara dunia pendidikan dan dunia usaha akan menciptakan peluang besar untuk pengembangan sumber daya manusia yang unggul dan inovatif sebagai kerjasama ini, dan menjadi awal yang baik bagi langkah-langkah besar ke depan. Terima kasih kepada Universitas Sains Indonesia atas kepercayaan dan kesempatan ini, kepada PMI juga, kepada Dinas Kelautan juga. Kami berharap hubungan baik ini dapat terus berkembang dan memberikan manfaat luas bagi kedua belah pihak. Terakhir, mungkin kegiatan donor darah ini kita sudah laksanakan selama 2 tahun berturut-turut setiap bulan, setiap hari Jumat di minggu pertama. Jadi sebetulnya setiap hari Jumat itu kita ada basar produk perikanan di Dinas Kelautan dan Perikanan di Jalan Wastu Kencana di Bandung.
itu tepatnya di depan Pemda Kota Bandung. Kita melaksanakan basar rutin, semua UKM binaan kita sebanyak 50 kita fasilitasi, ada basar di situ, kita gratiskan tempatnya, tendanya dan mejanya. Nah, kemudian di situ untuk meramaikan orang untuk datang membeli ikan, karena ikan ini kita datangkan dari berbagai wilayah, dari Pangandaran, Sukabumi, Cirebon, Indramayu. Jadi sengaja UKM ini kita datangkan se-Jawa Barat, sehingga kita berharap pembeli di Kota Bandung itu bisa membeli ikan segar yang ada di Kota Bandung. Nah, untuk mendatangkan konsumen itu kita memikirkan bagaimana caranya supaya ada donor darah. Akhirnya alhamdulillah selama 2 tahun berturut-turut peserta donor darah itu kurang lebih sekitar 100 setiap bulan. Dan kita memang kerjasama dengan PMI, kita blast flyernya PMI dengan Dinas Kelautan, kita blast di PMI. Alhamdulillah respon masyarakat Kota Bandung itu banyak. Jadi rutinlah kita selama 1 tahun saya bikin surat pengajuan kepada PMI untuk mengadakan donor di Dinas Kelautan. Akhirnya basar kita terlaksana, kehadiran donor juga banyak yang hadir, UKM-nya banyak yang dibeliin oleh peserta donor, akhirnya kolaborasinya luar biasa gitu. Hari ini juga ada donor Ibu Bapak di Dinas Kelautan. Kalau Ibu Bapak mau sebelum pulang mungkin mau mampir ke kantor Pak Kadis, mangga, nanti kita mungkin perlihatkan basar produk perikanan, ada ikan frozen, kerupuk ikan, kemudian ikan segar dan lain sebagainya. Jadi 50 produk yang memang ibu-ibu rumahan gitu yang sudah kita bina, izin-izin segala macam halal dan lain sebagainya. Nah itu, kenapa mulai 2025 ini saya tarik donor darah ini ke HHKP, dan alhamdulillah saya bersama Bapak, karena ini Bapak tahun ini menjelang pensiun mungkin, jadi persiapkan kita buka kafe, kemudian kita tarik donor darahnya di sini di 2025 ini. Jadi kita berikan fasilitas ikan gratis, ikan segar gratis untuk pendonor yang lolos. Kita berikan juga makan gratis untuk setiap donor. Alhamdulillah respon masyarakat luar biasa. Mungkin itu saja sekilas dari saya. Terima kasih banyak dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita di sini dalam rangka bersama-sama untuk melakukan satu kegiatan yang insya Allah bermanfaat bagi masyarakat luas. Yang saya hormati tentu Ibu Herdiani STMSI selaku pemilik HNH Cafe. Saya juga baru tahu ini singkatannya HNH itu, mungkin kalau saya nggak salah mungkin Herni dan Hermansyah gitu ya Bu ya, kira-kira. Itu kemudian yang saya hormati juga Bapak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Barat, Bapak Insinyur Hermansyah Manaf MSI. Kemudian yang saya hormati Ibu Kepala Unit Transfusi Darah PMI Kota Bandung, Dr. Hajah Uke Mukti Manah MHkes. Mudah-mudahan tidak salah. Bapak Ibu semuanya, dosen USI yang hari ini hadir, tentu kami mengucapkan yang pertama terima kasih sekali. Sudah diberikan kesempatan pengalaman baru. Kami Universitas Sains Indonesia sebagai kampus baru tentu harus banyak belajar, banyak mengeksplorasi, banyak bersilaturahim ya, banyak sowan ke sana ke sini kalau orang Jawa bilang, karena setiap tempat adalah sekolah gitu ya. Setiap orang yang kita temui adalah guru. Jadi kita harus belajar dari silaturahim itu, biasanya nanti akan muncul ide-ide baru. Kalau kita bekerja di kantor terus, biasanya kita ini sudah sibuk dengan administrasi gitu, Bu. Tapi kalau kita kumpul di sini makan sama Bu Herni, ada ide baru mau buat apa gitu. Nah, ini juga saya cerita sedikit, mungkin kolaborasi ke depan itu kita tadi saya sangat luar biasa mendengarkan dari Bu Herni bahwa kecintaannya terhadap ikan tadi. Alangkah baiknya nanti USI dan HNH Cafe ini dan Dinas Kelautan menyusun resep masakan macam-macam ikan. Nah itu bagus, karena Pak Karno dulu dalam rangka untuk FAO itu waktu itu merilis bahwa nanti akan ada kesulitan pangan, makanya Pak Karno mengumpulkan resep-resep dari Aceh sampai dengan Papua, namanya Mustika Sari, dan itu baru diterbitkan sekarang.
setelah Pak Karno nggak ada. Nah, alangkah baiknya USI memfasilitasi Dinas Kelautan dan Perikanan menyusun buku resep dan masakan berbahan dasar ikan. Kemudian nanti ada videonya, misalnya Bu Herni bagaimana membuat stik ikan, divideokan. Nah itu diviralkan nanti lewat media sosial. Dan kami sebenarnya ada tim bisa kolaborasi dengan mitra kita yaitu dari film. Jadi nanti bisa difilmkan. Jadi kemarin kita juga sedang diskusi tentang itu, Bu. Kalau sandang dan papan nggak ada, orang bisa hidup. Tapi kalau nggak ada pangan, orang nggak bisa mikir, katanya gitu, Bu. Saya kok lapar juga nggak bisa mikir. Jadi makanya pangan ini menjadi sesuatu yang penting. Oleh karena itu, mari kita tindak lanjuti terus ini. Gara-gara Bu Herni ada stik ikan, ada ikan segar, ada ikan itu. Saya kok kepikiran, USI dosen-dosennya kan banyak. Bagaimana kalau kita kumpulkan itu berbagai resep masakan ikan, kemudian nanti mungkin ada film pendeknya, ada ibu-ibu yang cantik-cantik lagi masak ikan, mungkin gitu. Ya, itu sangat menarik. Jadi itu juga membantu Indonesia bagaimana orang nanti mempunyai ketahanan pangan. Dan ini menurut saya kolaborasi yang bagus, Pak Kadis. Nanti mungkin bisa kita FGD-kan gitu ya. Bagaimana kita ini menyusun yuk bareng-bareng. Universitas, kemudian ada pengusaha kuliner, kemudian nanti ada talent-talentnya. Ya mungkin ya nanti dosen-dosen saya yang cantik-cantik, saya jadi masak-masak juga, Bu Irin misalnya gitu. Ya kalau saya nggak bisa, Bu, terus terang. Saya nggak bisa. Ya nanti nggak bakat gitu, maksudnya nanti malah salah. Nah ini ya kan bisa nanti kita buat video-video pendek seperti itu. Dan ini bagian yang merupakan menurut saya adalah produk penelitian dan juga pengabdian pada masyarakat yang berkolaborasi langsung, yang berdampak untuk masyarakat secara langsung. Orang bisa terinspirasi, oh masak ternyata stik ikan itu begini cara masaknya biar enak misalnya, dan lain. Misalnya cara memfilet ikan ternyata caranya begini yang benar. Nah itu hal-hal seperti itu kalau kita sebarluaskan, dan apalagi ada pihak akademisi yang nanti ada nilai gizinya misalnya gitu ya Bu ya. Nanti kita gandeng perguruan tinggi lain yang ada prodi gizi misalnya. Nah, dan nilai gizinya, ada kalorinya dan lain-lain. Oh itu luar biasa bagus. Ya. Dan ini menurut saya wujud nyata kita, kiprah kita sebagai akademisi untuk membantu masyarakat secara langsung. Nah, mari segera itu dicatat Bapak Ibu dosen dan Kaprodi untuk yang saya sampaikan segera ditindaklanjuti, ya. Dan nanti juga kita bisa juga untuk memperkenalkan produk, Bu. Di dalamnya ada macam-macam produk perikanan tadi yang itu dipromosikan di dalam satu buku itu dan website kalau perlu. Kita bikin website, produk-produk daripada UKM kita promosikan, kemudian cara masaknya dikasih tahu, cara menyimpannya yang bagus dikasih tahu, nilai gizinya dikasih tahu. Oh itu luar biasa. Nanti kita bisa minta bantuan mitra-mitra kita yang lain juga untuk berkolaborasi di situ. Ya, nanti kalau semakin banyak yang mengakses, ada YouTube-nya, ada podcast-nya, kita juga ada podcast, kebetulan ada ilmu komunikasi. Nanti di podcast itu juga kadang-kadang mungkin kita bisa bahas gitu untuk masalah seperti ini. Nah, kami di Universitas Indonesia sangat ingin gitu ya bahwa Universitas Indonesia ini betul-betul berbasis sains gitu. Nah tadi perikanan ya berbasis sains, memasak itu berbasis sains, ya kan? Kalau masak nggak berbasis sains, bumbunya salah nanti. Ya meracik bumbu itu bagian dari sains gitu kan. Nah artinya kolaborasi ini ternyata dengan ketemu banyak orang, dengan ketemu dengan masyarakat secara langsung, kita akan menumbuhkan ide-ide kreatif. Dan mari kita tindak lanjuti. Ini kan hal sederhana tapi tanpa disangka nanti akan berdampak. Kita mulai dari resep-resep ikan. Nanti kita ketemu pengusaha yang jamur-jamur, kita mulai dengan resep-resep jamur. Nanti kita ketemu dengan pengusaha yang sayur-sayuran, kita akan ini dengan resep-resep sayuran yang mungkin sawi itu hal sederhana, orang taunya dioseng-oseng aja gitu. Saya pernah makan sawi dimasak pakai daging, nah ternyata enak. Di sop pakai daging jadi sawi bening begitu. Nah ini kan banyak orang nggak tahu juga. Nah ini hal-hal seperti ini menurut saya kewajiban kita sebagai akademisi berkolaborasi dengan pengusaha, ya. Kemudian nanti kita menjadi wujud nyata dalam tindakan-tindakan kita di masyarakat. Nah, terkait dengan PMI, kami tentu saja mengucapkan terima kasih Ibu Uke karena ini adalah pengalaman baru
Tadi saya juga kepikiran kalau Bu Herni bisa sebulan sekali, di USI itu banyak sekali gedung tidak digunakan kadang-kadang. Nah, AC-nya semua gedung ada AC-nya. Nanti kita minta kontaknya untuk PMI di Kabupaten Bekasi. Ya, kita mungkin nggak sebulan sekali mungkin Bu Herni. Ya, bisa 1 semester sekali lah. Nanti kalau donor darah terus, dosen nggak ngajar. Alasannya ngurusin donor darah. Nggak bikin modul, alasannya lagi ngurusin donor darah. Nah, mungkin nanti kita membuat 1 semester sekali. Dan USI halamannya juga sangat luas, parkirnya luas ya. Kira-kira kalau 1.000 orang juga muat Bu. Parkir 1.000 juga bisa. Jadi insya Allah ini menjadi kolaborasi yang sangat bagus nanti ya di Bekasi. Terutama kami juga bisa secara in kind ya, fasilitas kami dimanfaatkan. Kemudian kami juga bisa mempunyai pengalaman-pengalaman, kita bisa berkolaborasi. Jangan-jangan nanti ngobrol dengan Bapak Ibu di PMI ketemu ide baru, gitu kan? Ketemu ide baru apa? Ketemu ide baru apa? Oh ternyata bagaimana ini caranya berkolaborasi tidak sekedar donor darah, tetapi apa nanti? Ya mungkin ini butuh brainstorming. Kalau sudah ngobrol sama Bu Uke sejam mungkin baru ada idenya. Masalahnya Bu Uke kan buru-buru, ya kan? Kalau nggak buru-buru kan bisa ngobrol-ngobrol. Nah itu mungkin nanti akan ketemu ide-ide baru. Nah ini saya harapkan ide-ide baru inilah Bapak Ibu yang akan menjadi literasi kita bersama-sama. Ini yang tidak bisa digantikan dengan AI. Kan AI nggak bisa ngobrol sama Bu Uke. Kalau kita bisa ngobrol, bisa saling memandang gitu ya. Nah inilah yang nantinya akan muncul inovasi-inovasi baru yang tanpa kita sangka gitu ya. Kita pulang dari sini ada yang kita bawa untuk apa ke depannya. Oh pulang dari ketemu Bu Herni, kita sama Pak Hermansyah kita bikin resep-resep ternyata. Ya kan nanti kita kumpulkan dari ibu-ibu itu mungkin ada yang ini atau lomba resep, nah kan bisa begitu juga. Lomba-lomba resep, nanti resep berbasis ikan misalnya. Kemudian dengan PMI nanti apa? Gitu ya. Kita harus banyak sekali bertemu dengan orang sehingga kita bisa memiliki ide-ide yang sangat bagus ke depan. Itu saja Bapak Ibu, sekali lagi kami dari Universitas Indonesia tentu sekali lagi terima kasih banyak. Kami berharap kolaborasi ini dapat berlanjut terus dan bahkan nanti kita saling bisa memperkenalkan gitu ya. Kalau Bu Uke butuh partner di Kabupaten Bekasi, Ibu ingat kami gitu kan. Nanti kalau ada saya nyari orang di Kabupaten Bekasi yang bisa disuruh-suruh siapa? Ibu ingat saya tuh, ya kan. Kemudian kalau nanti kita ke Jawa Barat, oh ada ini cari PMI Jawa Barat, kita bisa merekomendasikan ke Bu Uke. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang lain. Itu yang kita harapkan. Bapak Ibu, mari tidak ada keberhasilan di dunia ini tanpa kolaborasi, gitu ya. Kolaborasi itu satu jembatan ya. Bukan lagi saatnya kita persaingan yang tidak sehat saling menjatuhkan, tetapi kalau negara ini dibangun dengan kolaborasi, saling mengisi, maka ini akan membawa kebaikan. Yang penting niatnya baik. Ya, yang penting niatnya baik. Selama niatnya baik, pasti kita akan terbuka untuk kolaborasi. Dan ini Bapak Ibu dosen, ya harus banyak berkolaborasi. Karena kalau nggak kolaborasi, kalau hanya di kampus saja, di luaran sudah macam-macam. Perkembangan dunia ini sudah macam-macam. Jangan kita jadi katak dalam tempurung. Itu saja, terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pertama-tama mungkin saya mohon maaf karena harus menunggu saya. Memang ada sesuatu hal yang saya terangkan. Dan berikutnya mungkin mohon maaf juga dari ketua kami, Pak Isyanton. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Endah, Insinyur Endah Noviana, SPNM sebagai rektor beserta jajarannya. Saya cukup kaget kirain Universitas Sains Indonesia itu ada di Bandung, ternyata inovasi yang cukup baik sampai jauh-jauh datang ke Bandung. Kepada Pak Insinyur Hermansyah yang selama ini sudah selalu kerjasama dengan PMI 2 tahun, terima kasih. Sekarang saya baru tahu Bapak begitu baiknya ya, karena semua dikasih ikan katanya ya. Kepada Ibu Herni yang saya sangat bangga dengan kolaborasinya.
inovasinya kegiatan ini. Karena menurut saya kegiatan ini baru untuk adanya kolaborasi antara universitas, dinas perikanan, dan BNI yang berhubungan dengan sosial. Jadi kalau dengan universitas adalah dengan ilmunya, nanti dengan dinas perikanannya untuk pengembangan lain, apalagi tadi saya cerita dari UKM-nya. Untuk PMI-nya sangat membantu sekali selama ini untuk kebutuhan darah PMI Kota Bandung. Yang saya sangat kagum juga karena Ibu bisa melakukan setiap satu bulan. Nah, perlu diketahui bahwa kebutuhan darah Kota Bandung itu, jadi Bu, kita itu PMI-nya bukan PMI Jawa Barat, tapi PMI Kota Bandung untuk secara teknis. Kalau secara administrasi memang ada hubungan dengan. Jadi perlu diketahui bahwa kebutuhan Kota Bandung untuk darah itu 500 kantong darah ya per hari. Idealnya adalah kita harus bisa nyimpen stok paling tidak 2 atau 3 hari. Jadi dalam satu hari sebaiknya 1.500 sehingga permintaan darah untuk darah transfusi itu bisa terpenuhi. Untuk tujuannya kan menurunkan angka kematian ibu dan anak, di mana angka kematian ibu dan anak itu kontribusi yang cukup lumayan adalah di Jawa Barat. Ini menurut saya kegiatan yang cukup baik. Tadi saya berbicara dengan ibu, katanya sehari bisa dapat 80 walaupun ada 100 yang dan ini program sebulan sekali baik sekali. Harapan ini bisa berkesinambungan terus. Yang selama ini ternyata sudah konsisten selama 2 tahun menjalankan ditarik. Ini adalah sebetulnya kan untuk mencari pendonor yang produktif itu adalah di kafe-kafe karena banyak anak muda. Itu kan lebih baik menjadikan mereka kesadaran akan kemanusiaan. Jadi saya sangat berterima kasih. Perlu disampaikan juga bahwa untuk memperoleh darah itu harus berkualitas. Jadi alhamdulillah kita sudah tersertifikasi cara pembuatan obat yang baik dan sudah tersertifikasi. Kalau cara pembuatan obat yang baik ini kita sudah 2 tahun. Kenapa hal ini harus dilaksanakan? Karena darah ini adalah sebagai obat. Jadi mungkin perlu diketahui oleh hadirin bahwa darah itu harus berkualitas. Boleh ditanyakan ke rumah sakit. Kegiatan yang kolaborasi ini juga cukup baik. Jadi sebaiknya Ibu membentuk KDD, keluarga donor. Dan nanti pasti ada pertemuan setiap tahun. Kalau kita memberikan kegiatan kepada KDD dan berterima kasih kepada pendonor adalah melakukan jalan sehat setiap tahun, 1 tahun sekali sampai 6 berikan fasilitas kaos, door prize dan lain-lain. Jadi saya sangat bangga. Ini mungkin nanti menjadi catatan saya karena adanya kolaborasi antara universitas dengan kafe, dengan kita, dan terutama juga dengan dinas. Jadi sangat konkret sekali. Mungkin ini bisa menjadikan contoh bagi PMI lain. Jadi nanti mungkin akan saya katakan bahwa di Kota Bandung punya kegiatan kolaborasi bersama antara pengusaha, punya pendidikan, dan kita sosial kesempatan buat kita, terutama mungkin warga Kota Bandung ya, untuk mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Endah Murti Anasari, SDMM, Rektor Universitas Sains Indonesia. Terima kasih Ibu sudah hadir di
tempat ini. Maaf nih, Ardang. Yang saya hormati Dr. Uke, Kepala Unit Transfusi Darah Kota Bandung atau yang mewakili, dan Bu Erni ya, ini owner AHKP. Kalau sebenarnya bisa ya. Karena Herdiani Herman bapaknya, suaminya Hermansyah. Nah, bisa 5 atau 4 minimal gitu ya. Jadi KP-nya KP happy lah di sini. Nah, tentunya juga yang saya hormati para dosen, ya, Prodi juga, ya, dari Universitas Sains Indonesia yang hadir. Nah, pertama-tama tentu marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena atas karunia-Nya jualah pada hari ini kita bisa sama-sama hadir di tempat ini. Ini adalah pasar kreatif Jawa Barat yang isinya memang tenan-tenan untuk kuliner terutama, dan nantinya di belakangnya hanya untuk sport center, termasuk berbudak nantinya. Jadi insya Allah lah ini kan semakin ramai. Pada kesempatan ini juga saya mengaturkan terima kasih dan apresiasi dari Universitas Sains Indonesia pada Bu Rektor yang telah hadir bersama jajaran, yang mana juga rencananya ke depan kita akan kerjasama. Banyak hal saya rasa yang bisa dilakukan nantinya, terutama untuk pengabdian masyarakat. Tidak saja itu, tapi terkait dengan penelitian, kajian-kajian nantinya bisa dilakukan. Jadi tidak hanya untuk keberadaan KP, tapi juga keberadaan bagaimana kita Jawa Barat itu bisa membangun kelautan dan perikanannya menjadi lebih baik. Saya dapat gambarkan bahwa Dinas Kelautan itu wilayahnya sangat besar, sangat luas. Tidak hanya di laut, kita punya pesisir hampir 1000 km utara dan selatan. Jadi jumlahnya hampir 500 km di utara, 500 km di selatan, pesisir pantai. Ditambah luas laut yang cukup besar, karena 0 sampai 12 mil itu adalah kekuasaan atau kewenangan lautnya itu ada berada di Provinsi Jawa Barat. Nah, untuk mengurus itu kita punya tidak saja kantor yang ada di Wastu Kencana, nanti silakan Bu Rektor, Pak Uke juga untuk mampir mungkin, karena ada pasar hari ini di sana. Jadi kantor kami tidak hanya di Wastu Kencana, tapi punya 7 UPT dan 2 cabang dinas, masing-masing ini utara, selatan, utara, selatan. Cabang utara, cabang dinas utara, dan ada cabang dinas kelautan perikanan wilayah selatan. Ada perikanan budidaya air pelayo dan laut di utara, ada juga yang selatan. Jadi berpasangan. Pengawasannya juga begitu. Di samping kita juga punya lab, ya, 1 di Cirebon. Jadi untuk potensi kelautan yang begitu besar itu kita ditangani oleh tadi 7 PT dan 2 cabang dinas. Ini tidak cukup tanpa kolaborasi dari semuanya. Ya. Kami sangat menyambut baik bila mana perguruan tinggi itu ikut serta di dalam pengembangan di dunia, terutama bidang kelautan perikanan ini. Karena tadi potensinya sangat besar. Terutama yang pertama adalah kita bagaimana, ini kaitannya juga dengan KP kita, kenapa kita temanya kok ikan gitu. Orang Jawa Barat ini ternyata nggak suka makan ikan. Ya. Buktinya angka konsumsi ikan Jawa Barat itu masih jauh di bawah rata-rata nasional. Kita hanya 41, sekian ya, kilogram per kapita per tahun. Dibandingkan angka rata-rata nasional itu sudah di angka 57 kilogram per kapita per tahun. Jadi kita baru 41, masih jauh. Karena memang kenyataan seperti itu gitu ya. Kalau kuliner di Bandung orangnya nggak diajak makan ke rumah makan ikan, bakar ikan misalnya, sop ikan tidak. Tapi yang dicari kan bukan itu. Ya, karena orang Bandung suka seblak, saya buka seblak di sini kan ya. Tapi topik-topiknya olahan dari ikan, ya, gitu. Kemudian coba aja
rata-rata dari luar. Tidak cari ikan di Kota Bandung. Walaupun mungkin seharusnya bisa. Bakso tahu misalnya, baksonya dari ikan. Harus. Tapi mie kocok bisa. Baksonya misalnya. Bakso ikan. Tapi enggak. Masih belum. Makanya konsumsi ikan kita masih cukup rendah. Nah ini tentu edukasi ini tidak cukup hanya kami. Perguruan tinggi harus ikut juga. Tadi saya tertarik di rektor. Bagaimana kita bisa membukukan gitu ya resep-resep kuliner ikan. Ya, ini suatu yang luar biasa sebenarnya. Andai kata kita bisa membukukan itu. Banyak sekali resep-resep tradisional orang tua kita dulu ya, yang bisa mungkin anak-anak kita sekarang tuh nggak tahu. Karena anak saya berdua aja kalau diajak makan ke restoran ataupun katakanlah Sabtu Minggu jalan itu, dia nggak nyari yang ikan-ikanan itu, ya nanti taunya sushi gitu, sabu gitu, jadi kurang anunya ya, ikannya nggak ada di situ. Nah, walaupun sebenarnya seharusnya bisa kombinasi, tapi tidak. Jadi mereka taunya ya bukan ikan. Jadi memang agak sulit untuk kita bagaimana meningkatkan konsumsi makan ikan tadi itu di Jawa Barat. Makanya perlu tadi kajian ya bagaimana kita juga bisa mengajak masyarakat ini mulailah beralih. Karena nilai protein, nilai gizi ikan itu luar biasa. Stunting itu yang masih cukup besar ya di Jawa Barat ya Bu. Salah satunya kalau kita makan protein, ikan itu cepat gitu angka stunting itu menurun sebenarnya. Asal dia mulainya pada 1000 hari kehidupan. Kehidupan manusia ya. Pertama 1000 hari pertama kehidupan. Mulai dia hamil, kemudian melahirkan menyusui itu 1000 hari. 9 bulan di kandungan itu 270 hari. Kemudian ASI khususnya dia selama 2 tahun menggenapi jadi 1000 hari. Ditambah seharusnya edukasi itu kepada ibu-ibu muda. Jadi ibu-ibu muda yang belum menikah, nah ini kan perlu tangan-tangan yang tidak bisa dilakukan oleh dinas perikanan saja. Tapi tentunya teman-teman di perguruan tinggi, Bu Rektor, ini bisa ikut serta gitu, terutama dalam pengabdian masyarakat. Nanti kita ayo bareng-bareng gitu, dinas perikanan kita bagi-bagi ikan, gitu kan ya. Kasih manfaat makan ikan itu apa saja bisa dilakukan. Kembali ke resep makanan. Banyak resep-resep makanan yang bisa kita ini dari ikan. Kemudian apalagi kita bisa keluarkan kalorinya sekian, gitu kan, nilai gizinya sekian, luar biasa. Saya mau coba nanti misalnya masak ikan ini di sini sudah kelihatan kalorinya, gitu kan ya, proteinnya dan nilai gizi yang lainnya tahu. Jadi satu porsi ini orang melihat, oh ini makanannya bagus, sekian kalori dan lainnya. Ini bagus sekali gitu kalau ada sudah seperti itu. Nah ini tentu memang butuh waktu untuk itu kan, tapi sekali lagi ini memang suatu hal yang ke depan cukup bagus. Terkait dengan rencana penandatanganan nota kesepahaman, memang mungkin tidak bisa dilakukan hari ini, Bu. Tapi konsepnya saya bawa. Hanya saja saya ingin mendorong lebih. Penandatanganan itu tidak di tingkat dinas, tapi kita di tingkat pimpinan yang lebih tinggi yaitu gubernur. Kenapa itu diperlukan? MOU memang biasanya itu merupakan payung dari semuanya. Sehingga nanti universitas itu lebih mudah bergerak. Mau ke dinas mana aja bisa masuk. Tidak perlu membuat lagi kita perlu MOU baru seperti itu. Tapi langsung bisa dinas kesehatan mau apa gitu kan, yang dinas mungkin pemberdayaan masyarakat desa seperti apa, kaitan dengan pengabdian masyarakatnya misalnya seperti itu sudah gampang dilakukan dan tidak begitu sulit. Kemarin Bu Herni juga membantu gitu ya, sehingga terjadinya MOU dengan
satu universitas apa? Maritim ya. Maritim yang ada di Subang, sudah ada MOU dengan gubernur, cukup dengan Bu Hati. Ya. Nanti bisa dibantu gitu dengan biro Pemda di situ, biro kerjasama. Jadi sehingga nanti turunnya gampang. Dan dinas-dinas pasti mudah nanti melaksanakannya. Kita tinggal PKS saja, perjanjian kerjasama. Apa yang mau kita kerjasamakan, baik kita misalnya perluan narasumber, sebaliknya kita bisa memberikan misalnya kuliah umum di universitas, ataupun kita sama-sama kita mengkaji bagaimana tadi misalnya konsumsi makan ikan seperti apa sih supaya masyarakat kita di Jawa Barat itu lebih menyenangi itu. Apa saja kegiatan, terutama kegiatan-kegiatan pengabdian masyarakat lainnya sangat gampang. Kami punya 7 UPT 2 cabang dinas, maka bahwa Bapak misalnya ingin melakukan apakah penelitian, kajian, ataupun pemagangan misalnya kepada mahasiswanya, ini sangat tertutup. Karena kami sebanyak 4 tahun menerima memang mahasiswa magang, termasuk juga pelajar-pelajar SMA, SMK seperti itu selalu ada di kita sepanjang tahun. Dan ini sangat terbuka bagi semuanya, apalagi perguruan tinggi. Dan kami memang sangat patuh juga, karena tentu kalau kita ya pegawai itu terlalu lama dia di suatu tempat tidak punya apa istilahnya gambaran-gambar baru dari gambaran kekinian ya. Nah, kondisi kekinian itu ya seperti itu saja akhirnya. Tapi dengan datangnya mahasiswa-mahasiswa yang magang misalnya, dia bisa juga tidak hanya sekedar magang melihat apa kegiatan yang ada di sana, tapi juga bisa memberikan masukan. Jadi tidak hanya sekedar teknis misalnya perikanan, tapi mungkin lebih kepada manajemennya. Misalnya kalau sekarang ya, ini banyak terkait dengan manajemen usaha misalnya, perlu manajemen usaha misalnya, kewirausahaan yang lainnya. Ini sangat diperlukan. Nah, jadi sekali lagi saya mengaturkan terima kasih Bu Rektor dan juga PMI yang selama ini bisa bekerja sama dengan kami. Kebetulan sebenarnya Ibu ini kan juga donor tetap ya, rutin ini. Sebaliknya saya nggak berani gitu ya. Darah saya kurang sehat gitu. Jadi beda dengan Ibu yang selalu sehat. Sudah teraminasi macam-macam lebih. Ada darah tinggi lah, ada sedikit gula lah, jadi agak susah. Jadi itu yang membuat agak sedikit berbeda dengan Ibu gitu ya. Kalau ini mah sehat ya. Nah, makanya lolos terus gitu. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ini terus bisa berjalan Bu untuk donor darahnya. Saya juga nanti tetap mendorong, walaupun di sini HHKP ada, di Dinas Perikanan juga akan kita laksanakan. Jadi 2 tempat itu yang berbeda. Tambahan nanti bagi PMI Bandung gitu ya, jumlah pendonornya gitu ya. Sehingga kebutuhan tadi yang 500 kantong setiap hari setidaknya bisa sedikit terbantu lah dengan keberadaan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Bu Rektor, Bu ya, dan rekan-rekan sekalian para dosen ya, Universitas Sains Indonesia ya, ke tempat ini. Mudah-mudahan ke depan kerjasama kita ya, karena sesuai dengan visi juga dari Jawa Barat itu adalah inovasi dan kolaborasi. Jadi benar-benar ini harus kolaborasi. Karena kalau jalan sendiri pasti tidak bagus. Pasti hasilnya tidak sebaik kita ketika melakukan pekerjaan secara bersama-sama. Saya rasa itu saja. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.